Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Perkenalkan, saya Dr. Afif Kesawafi, spesialis neurologi, selaku host pada podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik penyakit yang banyak sekali terjadi di akhir-akhir ini dan sangat booming di seluruh wilayah Blitar Raya. Apa itu? Yaitu adalah penyakit gondongan atau juga bisa disebut dengan penyakit parotitis atau MAMS. Nah, hari ini kita akan membahas dengan pakar yang sudah kita hadirkan. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak yang berpraktik di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ya, langsung saja kita sapa pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ya hari ini beliau ini adalah Dr. Hani Najah, spesialis anak ya dok ya. Beliau ini berpraktik salah satunya di Rumah Sakit Islam Aminah, Kota Blitar. Nah, hari ini dok, kini kita akan membahas berbincang-bincang tentang salah satu penyakit yang mungkin akhir-akhir ini banyak dialami oleh banyak masyarakat, mungkin seluruh Indonesia ya dok ya, terutama juga di wilayah Blitar ini juga cukup banyak, yaitu adalah penyakit gondongan. Nah, ini juga terjadi sangat banyak di usia anak-anak. Nah, ini tepat sekali kita berbincang dengan Dr. Hanin selaku dokter spesialis anak. Nah, sebenarnya dok, apa sih itu penyakit gondongan itu apa sih dok? Bisa dijelaskan pada sobat sehat RSI Aminah? Oke, baik dokter. Selamat sore sobat sehat RSI Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu gondongan? Ya, gondongan adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh paramyxovirus dan virus ini menyerang kelenjar ludah, kelenjar liur, seperti itu dok. Oke, jadi penyakit gondongan ini disebabkan oleh virus, betul itu ya? Betul. Dan itu menyerang pada kelenjar ludah. Nah, sebenarnya tanda dan gejalanya apa sih dok yang sering ditemukan nih di masyarakatnya apa dok? Ya, karena ini infeksi yang disebabkan oleh virus, gejala-gejala infeksi ada pada penyakit ini. Contohnya adalah demam, kemudian ada nyeri telan atau nyeri leher, kemudian karena ada nyeri di sekitar area kepala, leher, bisa juga dijumpai nyeri kepala, nyeri sendi di sekitarnya karena masuk sistemik. Kemudian kita juga bisa menjumpai nyeri selain sendi juga ada keluhan batuk pilek. Oke, jadi ini ya dok ya, salah satu yang gejala yang mungkin orang-orang paham itu gondong itu jadi ada benjolan di leher itu dok ya, itu khasnya atau seperti apa dok? Apakah itu memang khas seperti itu atau bagaimana dok? Ya, karena ini menyerang kelenjar ludah ya, jadi sebenarnya yang diserang adalah kelenjar parotis atau kelenjar ludah di daerah pipi. Karena ada infeksi di daerah itu, untuk kelenjar-kelenjar getah bening di area sekitarnya juga ikut aktif, juga ikut membesar, meradang, tampak kemerahan, membesar, dan nyeri. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda infeksi. Ada peradangan, ada nyeri, ada pembesaran atau bengkak, dan ada fungsiolesa atau gejala-gejala yang menghambat fungsinya di situ. Karena ada sakit, jadi kadang-kadang anak-anak, karena ini banyak terjadi pada anak, dia kemudian ada gejala-gejala pendukung lain seperti susah menelan, malas makan, tidak mau membuka mulut, berliur, dan seperti itu. Oke, cukup banyak ternyata ya gejalanya. Jadi mulai dari demam, terus kemudian ada nyeri tenggorok, kemudian ciri khasnya adalah ada peradangan dan bengkak pada kelenjar ludah ya di area sekitaran pipi dan leher sini ya dok ya. Terus kemudian juga bisa diikuti dengan gejala-gejala yang lain seperti lemah, kemudian sulit makan, ya lemas anaknya seperti itu. Nah, ini menular apa enggak sih dok? Ini jadi mungkin para sobat sehat ini bertanya, aduh kalau kena gondongan nanti ketular apa enggak nih? Kalau anakku ada yang gondongan di sekolahnya atau gimana gitu dok? Ya, ini menular, sangat menular, terutama pada anak-anak usia 5 tahun sampai 9 tahun. Tertinggi adalah di fase usia itu, tapi anak-anak sebelum usia 5 tahun atau orang dewasa pun sekarang kita banyak menjumpainya ya. Karena ini berkenaan dengan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Kalau pada orang dewasa yang kebetulan kondisinya saat itu lemah, merawat anak yang sakit, dia bisa tertular juga. Sangat menular. Tapi infeksi paramyxovirus ini tidak berbahaya. Artinya belum ada pengobatan yang khusus untuk paramyxovirus atau untuk parotitis ini. Yang kita berikan adalah terapi pendukung karena sebenarnya virus ini lemah dan self-limited disease. Ada beberapa komplikasi saja pada
parotitis ini yang paling banyak adalah namanya orkitis. Orkitis itu adalah radang pada buah zakar, terutama mengenai pada anak-anak usia remaja yang lebih besar gitu ya. Itu kadang-kadang kita jumpai komplikasi dari parotitis, yaitu orkitis, radang di buah zakar. Tanda-tanda radang bisa kita jumpai di buah zakar, ada tadi yang saya sebutkan, ada kemerahan, bengkak, nyeri, dan fungsi lesa. Oke, ya, jadi sudah dijelaskan. Jadi secara umum ini tidak berbahaya. Ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan cara kita meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau imunitas kita kuat, maka kemungkinan penyakit ini akan bisa sembuh sendiri, dan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis itu adalah terapi-terapi pendukung supaya imunitasnya kuat. Tapi juga tidak bisa dianggap remeh. Ternyata ada juga mungkin sebagian kecil yang terjadi komplikasi, yaitu terjadi orkitis atau peradangan pada buah zakar. Nah, peradangan pada buah zakar ini mungkin juga berkaitan dengan adanya sebuah infertilitas ya dok ya, atau kemandulan, atau seperti apa dok ini dok kalau memang terjadi orkitis? Ya, rata-rata tidak berhubungan ya dengan kejadian orkitis atau komplikasi dari parotitis ini dengan fertilitas di masa suburnya nanti. Oke, ternyata tidak berhubungan ya dok ya. Tapi memang nyeri di daerah situ. Ya. Nah gini dok, misal nih saya punya anak ya usia 5 tahun, terus kemudian lagi aktif-aktifnya, terus kemudian tadi ada muncul yang sesuai dengan yang disebutkan dokter Handi nih, ada demam, terus ada nyeri tenggorok, pipinya bengkak, ada kondongan. Nah ini penanganan awal di rumah seperti apa dok, mungkin sebagai orang tua atau sebagai anak tuh seperti apa nih dok? Ya, kita memberikan pengobatan simptomatik berdasarkan gejala yang ada. Anak demam, beri penurun panas, kemudian kebutuhan cairannya harus diberi. Untuk kebutuhan nutrisinya, mungkin pada saat itu dia tidak mau makan, tidak mau membuka mulut, bukan target kita untuk memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Karena prinsip pemberian makan kembali ke aturan makan yang benar, bahwa pemberian makan itu tidak boleh dipaksa. Nah tadi kalau misalnya ada demam, kita bisa berikan penurun panas. Ada batuk pilek, kita berikan gejala batuk pilek sehingga batuk pilek ini tidak mengganggu kehidupan si anak ini. Nilai kualitas yang dinilai adalah batuk ini tidak mengganggu tidur dan tidak mengganggu makan. Kalaupun mengganggu makan, kita akan memberikan sesuai dia tanpa memaksa. Secara netral kita berikan, bukan pilihan ya, kita menyajikan makanan untuk anak. Seandainya anak tidak mau makan, padahal kita sudah tunggu 30 menit pemberian makan, akhiri proses makan. Kemudian kalau misalnya tadi ada nyeri telan, dengan anti analgetika itu kita bisa berikan. Yang terutama lagi adalah cairan, karena pada saat demam, pada saat sakit itu banyak energi ekspenditur ya, energi yang dikeluarkan selama sakit. Juga setiap kenaikan 1 derajat itu juga menaikkan kebutuhan cairan. Jadi minumnya harus diperbanyak. Cairan apa saja yang ada di rumah, boleh air putih, boleh susu yang biasa dia minum, karena tidak berkenaan dengan tarak-tarak atau menghindari makanan tertentu. Jadi semua boleh asal sehat dan bergizi, seperti itu dok. Oke, jadi yang pertama yang jelas nggak boleh panik dulu ya dok ya. Jadi sebagai orang tua nggak boleh panik. Semua keadaan. Ya, terus kemudian tadi penanganannya adalah bisa diberikan obat penurun demam, atau mungkin juga bisa dibantu kompres ya dok ya. Ya, kompres hangat. Kompres hangat. Terus kemudian bisa juga tadi ada obat anti nyeri. Kemudian juga bisa diberikan cairan yang cukup, cairan apapun boleh ya dok ya, sama makanan. Cuma nanti kalau memang bapak ibu ingin berkonsultasi, bisa juga langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke tingkat pertama seperti puskesmas atau dokter umum, bisa juga ke rumah sakit, ke dokter spesialis anak. Nah, ini kira-kira kalau anak terkena gondongan itu sampai berapa lama sih dok, ini penyakit ini tuh sampai berapa lama nih kena anak kita? Fase inkubasi itu 7 sampai 25 hari, tapi rata di 14 hari itu ya. Kebanyakan virus aktif di 7 hari ya, self-limited disease. Mungkin kumannya sudah masuk tapi bergejala setelah 7 hari kemudian 7 hari fase aktif di dalam tubuh dan dia sudah
sehat, sudah kalah virusnya, sudah tidak menularkan. Tapi bisa juga sampai 25 hari dia baru aman untuk menularkan. Untuk anak-anak di sekolah bagaimana? Karena ini mengingat kondisi pada anak-anak, anak-anak itu pakai, karena ini nanti penularannya dari batuknya itu, dari air liur yang terciprat atau dari secara tidak langsung, misalnya terciprat di meja, kemudian si anak pegang meja, kemudian karena gatel dia usek-usek hidungnya, kemudian dia kumannya masuk, virusnya masuk, dan saat itu tubuh anak itu lagi drop, lagi kekebalannya kurang, bereaksi. Jadi ada timbul-timbul gejala. Nah, saat masuk itu sampai kemudian timbul demam atau nyeri telan atau bengkak itu mungkin ada waktu sekitar 7 sampai 25 hari. Oke, jadi cukup lama juga ya, Dok ya? Iya. Makanya kadang-kadang dia dapatnya kapan? Ini 2 minggu yang lalu sudah ketemu sama temannya yang gondongan juga. Tapi kok baru sekarang? Nah, itu karena ada fase-fase inkubasi. Virus itu berproliferasi dari 1 ke 2 ke 4, nah sampai buahnya tubuh kalah, makanya ada timbul gejala seperti itu. Nah, apakah saya misalnya yang memeriksa sudah pakai precaution gitu ya, apakah bisa kena? Bisa kalau kondisinya lemah, ya. Tapi memang di atas 13 tahun seorang manusia itu mempunyai kekebalan yang sudah cukup sempurna. Kalau seorang anak hampir sempurna dengan orang dewasa. Dengan kita biar liurnya tidak terciprat, kita tidak kena liur, kita bisa proteksi itu. Di zaman COVID itu kita belajar untuk itu. Kita banyak pelajaran, ada hikmah untuk memakai masker di itu. Cuman kita nggak bisa mengandalkan kalau anak-anak di sekolah harus pakai masker gitu ya. Nggak bisa janji gitu. Makanya lebih baik pada anak-anak yang sakit seperti ini kita istirahatkan dulu. Setidaknya kalau misalnya sudah 7 hari sakit di rumah, 7 hari kembali. Kadang-kadang ke dokternya kan sudah ada gejala. Berarti biasanya istirahat 7 atau sampai benar-benar kondisinya itu sehat betul. Kalau misalnya gondongnya 3 hari aja setelah dari dokter sudah sehat, mau masuk ya Dok ya, sudah kelihatan, enggak demam, enggak batuk, sabar dulu, 7 hari dulu gitu ya. Setidaknya untuk meminimalisir bahwa virus yang ada itu sudah mati, sudah lemah. Dan biar tidak menular ke teman-temannya. Jadi perlu diistirahatkan di rumah dan tidak masuk sekolah dulu kurang lebih sampai tadi 7 hari setelah enggak muncul gejala tadi itu, supaya tidak menular ke lingkungan sekitarnya. Nah, ini Dok, kira-kira ada pantangan makanan nggak sih Dok kalau pasien terkena gondongan itu Dok? Tidak ada pantangan, justru makanan harus bergizi, apa yang anak-anak suka silahkan diberikan. Bergizi itu ada protein cukup, karbohidrat cukup, lemak cukup. Tidak ada makanan spesifik yang harus kita hindari. Ya Dok, sebenarnya ini saya penasaran nih Dok. Kan dulu tuh sudah pernah tuh ya ada vaksin MAMS itu kan juga sudah termasuk program wajib. Ya betul ya Dok ya? Belum. Belum ya? MAMS itu tidak program wajib, yang program wajib adalah MR. MR aja Dok. Jadi ada vaksin yang beredar di Indonesia yaitu ada MR dan ada MMR. MR itu singkatan dari measles dan rubella. Ini program wajib. Measles artinya campak, rubella untuk penyakit rubella. Kemudian yang disediakan oleh pihak swasta artinya tidak masuk program, masyarakat ibu-ibu bisa memberikan pada anak lewat jalur pribadi mandiri yaitu MMR. Nah, MMR itu M-nya adalah MAMS atau gondongan. Ini sebenarnya bisa dicegah. Nah, kalau ada pertanyaan, ini apakah bisa mencegah 100% terjadinya gondongan? Atau bahkan ada yang bilang kalau sudah pernah gondongan apakah bisa kena lagi gitu ya. Karena gondongan ini tidak mempunyai kekebalan seumur hidup. Kita suka terkecoh dengan varicella gitu kan. Kalau varicella dia seumur hidup kalau sudah kena. Tapi kalau misalnya gondongan ini mempunyai peluang terjadi lagi, apakah ada kemungkinan? Bisa, walaupun kecil. Ketika seseorang sudah vaksin, seseorang bisa sakit kembali, tapi kalau dia sakit gondongan mungkin tidak berat gitu Dok. Jadi mungkin ya cuman bengkak aja, tapi dia tidak merasakan demam, tidak merasakan nyeri telan, makan ya boles aja gitu. Jadinya bisa kena tapi gejalanya sangat ringan.
Kalau misalnya tidak vaksin, mungkin sampai dia anoreksia atau tidak mau makan selama fase infeksius itu. Oke. Ya berarti ini kabar baiknya ternyata bisa dicegah dengan salah satunya dengan vaksin ya dok ya. Ya, minimal mencegah supaya gejalanya tidak terlalu berat. Ya, kalaupun ada gejala hanya gejala yang ringan saja, tidak sampai menimbulkan komplikasi yang jangka panjang. Jadi vaksin juga bisa diberikan, tapi tentu harus berkonsultasi dulu kepada dokter spesialis anak seperti itu ya dok ya. Sepertinya ini nggak terasa dok, ini sudah agak berapa menit tadi ini kita berbicara tentang gondong. Ya, terima kasih mungkin pada Dr. Hani Najah, spesialis anak, sudah berbincang-bincang santai pada hari ini tentang penyakit gondong supaya sobat sehat ini tidak kebingungan, tidak panik kalau anaknya waduh ada gondongan nih, teman-temannya gondongan di sekolah, takutnya anakku nanti tertular, seperti itu ya dok ya. Jadi tidak perlu panik, tadi sudah dijelaskan tentang gejalanya, penyebabnya apa, penularannya seperti apa, terus kemudian penanganan awalnya gimana. Ya mungkin ini terakhir ini dok, mungkin bisa Dr. Hani memberikan mungkin untuk sobat sehat RSI Aminah di mana saja mereka berada, closing statement aja dok, monggo aja, tentang kesehatan anak boleh, tentang gondongan juga boleh, silakan dok. Jaga kesehatan yang utama ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Luar biasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai Anda sakit, mari kita cegah supaya jangan sampai kita sakit. Ya, terima kasih kepada Dr. Hani Najah, spesialis anak. Semoga ilmu yang ditularkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar di mana saja mereka berada. Saya selaku host pada podcast hari ini memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, layananku ibadahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.